Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan muamalah. Bagaimana pentingnya berakhlak di dalam muamalah, dalam pergaulan. Pergaulan yang baik adalah merupakan identitas kaum muslimin, orang yang beriman. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa pentingnya dalam bermuamalah kita landasi muamalah dengan akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu bukan sekedar masalah yang berkaitan dengan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat. Yang pertama adalah kita sama-sama mengetahui, menyadari bahwa salah satu fenomena buruk yang terjadi di sebagian masyarakat kita pada saat sekarang ini adalah sering tersebarnya berita buruk yang menghujat, menghina, bahkan memfitnah yang lain tanpa ada klarifikasi atau tabayun sebelumnya. Jadi medsos ini bisa membunuh karakter seseorang, karakter fitnah ya, kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang punya akhlak. Apalagi menghadapi masa kampanye yang sekarang sudah mulai berlangsung. Baik itu menghadapi pilpres maupun juga menghadapi pilihan legislatif pada bulan Februari 2024. Ada waktu sekitar 2 bulan ya untuk kampanye itu ya. Tentu yang kita berharap bahwa kampanye itu bukan berarti membuka aurat ya, membuka kesalahan orang lain, memburuk-burukkan kesalahan orang lain yang tanpa ada bukti. Kalaupun bukti tidak perlu, kalau kita tidak bermaksud ingin memperbaikinya, tidak perlu disebarkan. Jika fenomena buruk ini dibiarkan, dipelihara bahkan dikembangkan, saya yakin akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Seorang pujangga Islam yang bernama Shauki Beg menyatakan bahwa tegaknya umat dan bangsa itu sangat tergantung pada akhlaknya. Jika beres akhlaknya, maka akan beres akhlak bangsa itu. Jika beres akhlaknya, maka akan beres bangsa itu. Dan jika rusak serta hancur akhlaknya, maka akan hancur pula bangsa tersebut. Jadi ternyata bahwa kehancuran satu bangsa itu, yang dominan itu bukan yang lain, tapi akhlak. Bukan semata-mata masalah ekonomi ya, masalah kesenjangan, demikian pula masalah pendidikan. Bisa saja pendidikan masyarakat itu pendekatnya tingkat tinggi ya, minimal tamat SMA misalnya. Tapi kalau akhlaknya rusak, akan rusak pula bangsa itu. Demikian pula penghasilan pendapatan per kapita misalnya bangsa itu tinggi, naik ya. Tapi juga tidak akan memberikan manfaat apapun jika akhlaknya rusak. Pujangga tadi mengatakan Ahmad Syauqi ya, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabat akhlaqum zahabu. Sungguhnya kekal suatu umat sangat tergantung pada akhlaknya. Apabila akhlak mereka hilang, maka hilanglah eksistensi mereka. Jadi sejarah sudah menunjukkan bahwa eksistensi keberadaan suatu bangsa dahulu itu bukan ditentukan oleh kekuatan militernya, bukan ditentukan oleh kekuatan ekonominya semata-mata ya, tapi ditentukan oleh kekuatan akhlaknya. Ketika akhlaknya rusak, walaupun ekonomi itu kuat,
maka akan rusak masyarakat itu. Sekalian saya hormati, dalam kaitan ini kita memahami bahwa salah satu tujuan utama diutus Rasul ke muka bumi ini adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi istilahnya diutamima, menyempurnakan, ya, menyempurnakan. Jadi artinya proses penyempurnaan yang mesti dilakukan. Potensi untuk baiknya sudah ada, ya. Supaya lebih baik maka perlu disempurnakan, dan tugas agama itu, tugas Rasul menyempurnakan potensi-potensi akhlak baik sehingga betul-betul menjadi akhlak yang sempurna. Liutammima makarimal akhlak. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru, ya. Agama itu justru menguatkan hal-hal yang baik, yang positif dalam keadaan, meminimalisir hal-hal yang negatif. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan istilahnya, ya, bukan membuat, menyempurnakan. Dan beliau pun adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Seperti diungkapkan dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, berakhlak yang agung. Jadi dicontohkan, ya, karena akhlak itu bukan semata-mata pengetahuan, bukan semata-mata aspek kognitif pengetahuan, bukan otak sasarannya semata-mata, tapi juga kepribadian, syakhsiyah kepribadian, personal, ya, personality kepribadian. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ya, dari hadis ini dinyatakan bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah suami yang baik pada istrinya, ya, suami yang baik pada keluarganya, ya. Jadi ternyata bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi suami yang terbaik itu the best suami, ya, the best zaujun, ya, itu ternyata Allah yang paling akhlak baiknya pada istrinya, pada anaknya, pada keluarganya. Jadi ternyata sangat mendasar, sangat esensial dan sangat prinsip kita mengetahui akhlakul karimah ini. Dan ini yang sekarang dirusak, ya, oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran yang kotor, oleh berbagai ideologi dan pemahaman. Ideologi komunis itu yang sekarang mulai berkembang, ideologi yang merusak akhlak, ya, dari anti Tuhan kemudian anti akhlak, anti syariah, ya, anti tauhid, dari situ, ya. Jadi karena itu komunis itu ajaran yang berbahaya karena akan merusak sendi-sendi kehidupan. Dari mulai anti Tuhan, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya agama, artinya kemudian tidak percaya akhlakul karimah. Padahal kita menyadari bahwa seluruh perintah dan larangan dalam Islam, apapun perintah agama dan larangannya, tujuannya terbentuk akhlak mulia pada setiap pribadi muslim. Tujuannya itu, ya. Perintah sholat, perintah zakat, itu adalah tujuannya ke situ. Larangan bergaul dengan pergaulan yang bebas, larangan korupsi, larangan berbuat dosa, sebenarnya tujuannya agar terbentuk pada pribadi muslim itu akhlak yang baik. Perintah sholat bagi setiap muslim sebagai contoh bertujuan agar terhindar dari perbuatan fahsya, dosa besar, dan kemunkaran, baik dalam hubungan dengan Allah maupun juga hubungan dengan sama manusia. Muamalah anas. Jadi jangan sering kita mengatakan dia ibadahnya baik, tapi hubungan dengan keluarga buruk, dengan tetangga buruk, itu tidak baik juga. Tidak bisa dipisahkan antara ibadah secara pribadi, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hubungan horizontal dengan sesama kita, ya. Demikian pula ayat penjelasan utma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah.
tegakkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Meskipun dalam realitasnya banyak orang yang ibadahnya baik, tapi kelakuannya buruk, berarti kan belum sempurna ibadah yang dilakukan. Jadi jangan mengatakan buat apa sholat, karena tidak punya pengaruh dalam kehidupan. Justru sholat saja tidak berpengaruh, apalagi kalau tidak sholat. Ya, jadi jangan jadi toolnya jangan sampai dihilangkan. Buat apa sholat kalau kelakuannya tidak baik? Nah, justru sholat saja kelakuannya tidak baik, apalagi kelakuannya apalagi tidak sholat, maka akan lebih buruk kelakuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Hujurat ada surat sering disebut surat akhlak ya. Surat Al-Hujurat surat ke-49. Itu artinya surat yang berisikan dengan akhlak dalam bermuamalah. Ya. Jadi pokok-pokok muamalah pergaulan dalam Islam itu ada dalam surat Al-Hujurat. Artinya surat ini sebagian besar berkaitan dengan akhlak dalam muamalah. Hubungan manusia dengan Rasul, manusia yang agung dan mulia, ya. Demikian pula yang lainnya. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat. Nanti silakan dipelajari, dibaca ya surat Al-Hujurat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya. Ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita kepada nabi. Ya. Karena ternyata sikap kepada Rasul itu bagian keimanan yang penting. Ya, kita diperintahkan menghormati. Tidak boleh ketika bahasa sahabat itu menganggap teman biasa, memanggil-manggil dengan sebutan, dengan suara yang keras. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kita diberitakan ketika mendengar namanya untuk untuk mengucapkan salam, ya. Yang kedua, ketika ada berita buruk tentang seseorang, ya, atau salah satu kelompok, maka lakukan cek and recheck, ya, sebelum mengambil tindakan. Jadi jangan lupa percaya. Nah, sekarang luar biasa kan medsos itu ya, yang menyerbu kita sejak dari hampir 24 jam kita diserbu oleh sosial media. Yang kadang-kala beritanya juga ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang berulang-ulang, ya, sering sekali berulang-ulang. Misalnya peristiwa tahun yang lalu, ya, kapan misalnya sudah lama dimunculkan kembali. Ya, ini yang disebut dengan jejak seseorang itu. Jadi boleh jadi berita itu tidak benar atau sering disebut berita sampah. Ini adalah nama ayat 6 ya. Apalagi ketika sumber berita itu orang itu institusi yang selalu tidak fair dalam umat Islam. Jadi ketika kita mendengar berita dari orang yang tidak senang dengan Islam, dari negara organisasi yang tidak senang dengan Islam, jangan kemudian kita langsung percaya. Jangan-jangan berita itu berita yang tidak benar. Tidak fair ya terhadap umat Islam. Itu diungkapkan pada surat Al-Hujurat ayat 6 yang disebut dengan tabayun. Check and recheck ya, tabayun itu. Ketiga, ketika terjadi perselisihan antara dua orang atau dua kelompok, lakukanlah islah ya. Lakukanlah islah. Ya, perbaikilah hubungan yang satu dengan yang lain. Ya. Karena islah dengan adil adalah bagian penting dari sendi masyarakat beradab. Ya. Jadi islah membereskan hubungan agar baik kembali antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Antara seseorang dengan yang lain. Itu bagian penting ya. Islah adalah dengan adil adalah bagian penting dari sendi masyarakat beradab. Tanpa keadilan tidak mungkin islah bisa dilakukan. Ini ayatnya surat Al-Hujurat ayat 9 yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang keempat, orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh saling menghina, ya, tidak boleh saling menghina dan saling merendahkan martabat antara satu dengan yang lainnya. Di sini diungkapkan juga dalam ayat ini, boleh jadi yang dihina itu lebih mulia dari martabatnya.
dibanding yang menghina. Sesungguhnya seluruh manusia itu sama derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan kepadanya. Yang disertai dengan amalan soleh di tengah-tengah kehidupan. Itu yang membedakannya. Prinsipnya setiap manusia adalah sama, satu dengan yang lain. Makanya dosa besar kalau kita menghina seseorang karena penampilannya yang tidak baik, ya, karena rupanya yang tidak baik misalnya, bukan akhlaknya, maka ini termasuk perbuatan dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan semata-mata hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang tidak baik merendahkan martabat seseorang atau suatu kelompok juga bagian dari dosa besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya, yang apa? Yang berkaitan dengan mati. Ayuhan nas kullukum min Adam wa Adamu min turab. La fadla li arabin ala ajamin wa li abjadha ala aswada illa bittaqwa. Wahai manusia, sesungguhnya kalian berasal dari keturunan Bani Adam, anak Adam. Adam itu diciptakan dari tanah. Asal usul kita semua sama. Walaupun berbeda rupa, berbeda kulit, berbeda kesukuan, kebangsaan. Maka dalam Islam tidak boleh ada penjajahan. Karena penjajahan bertentangan dengan fitrah manusia yang sama dalam pandangan Allah. Tidak keistimewaan lebih mulia orang Arab, ya, dengan orang Ajam. Kita itu orang Ajam. Ya, dan tidak pula ada keistimewaan lebih mulia antara orang yang berkulit putih dengan orang yang kulit hitam, kecuali hanya terletak pada ketakwaan. Jadi ini yang keempat, ya, yang terdapat dalam surat Al-Hujurat. Kelima, sesama orang yang beriman dilarang saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Ya, sebab bisa jadi sebagian dari kecurigaan itu, apalagi tanpa alasan, hanya akan melahirkan dosa dan kesalahan. Dilarang kita melakukan tajassus, ya, saling melaporkan, saling memfitnah dengan keburukan. Tajassus, ya, menginteli seseorang, mencari-cari kesalahan seseorang, kemudian dibuka kesalahannya, aibnya, disebarkan. Perbuatan tersebut yang disebut dengan tajassus merupakan sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai. Bayangkan itu, ya, dianggap memakan daging saudaranya sudah bangkai. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhihi maitan fakhritumu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini adalah larangan bagi orang yang beriman, ya, melakukan banyak zon, sangka, apalagi tanpa alasan apapun. Tajassus, mencari-cari, melaporkan keburukan orang, menyebarkan keburukan. Itu sama dengan memakan daging saudara kita yang bangkai. Maka fakaritumu, kita akan merasa jijik terhadap perbuatan tersebut. Nah, itulah gambaran yang berkaitan dengan tidak boleh kita bertajassus, saling mencela satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari kita tegakkan akhlak dalam muamalah, saling menghargai, saling mencintai, saling menolong antara sama kita, apalagi sesama umat dan sama anak bangsa. Jangan biarkan sifat hasad dan iri, sombong dan takabur merajalela pada hati dan pikiran kita. Insya Allah kelak akan lahir masyarakat dan bangsa Indonesia terutama generasi mendatang yang hati dan pikirannya dipenuhi dengan damai dan cinta pada sama, disertai semangat bersinergi, berkolaborasi dalam kebaikan satu dengan yang lain. Jadi inilah barangkali kita harus menjaga diri kita, saudara-saudara kita, kelompok kita, sesama anak bangsa, sama orang yang beriman, untuk tidak saling menghina, membuka aurat, menjelekkan, ya, melaporkan kesalahan orang lain, ya. Apalagi seperti saya katakan di awal, dalam masa kampanye itu kan sering orang tanpa sadar menyalahkan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, padahal itu tidak boleh. Kampanye yang benar adalah kampanye yang menjelaskan program-program yang akan kita lakukan, kebaikan apa yang akan kita lakukan, yang sesuai dengan kemampuan kita.
Tidak boleh pula janji-janji yang yang melampaui kemampuan, yang tidak mungkin dilaksanakan. Ya, terkenal kan dalam kampanye itu banyak janji yang tidak benar. Di surat kabar hari ini, pagi ini saya lihat di radar ya, itu janji-janji manis ya, para calon legislatif sudah mulai bertebaran. Kadang-kala saya baca itu banyak yang tidak mungkin ya, akan karena dia adalah calon anggota legislatif kabupaten, dia mengatakan saya akan membebaskan ya anak-anak yang sekolah dari bayar SPP misalnya. Ya itu memang mudah disampaikan ya, tapi agak susah tanpa strategi, tanpa rencana yang baik untuk dilaksanakan. Demikian pula yang dapat sampaikan pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.